Gini, Omnibus Law ini kan dari awal memang banyak menuai polemik gitu ya dengan masyarakat. Dan tentu pada waktu penyerahan draft naskah akademik dan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah kepada DPR, tentu juga banyak pasal-pasal yang kontroversial. Nah, oleh karenanya pada waktu diusulkan oleh pemerintah di paripurna, saya menghadiri paripurna pada waktu itu, dan ada 3 undang-undang yang tentu ini dianggap tidak tepat waktu. Artinya tidak ada urgensinya bahwa rancangan undang-undang ini diusulkan dikala masyarakat sedang dihantui oleh pandemi COVID-19. Nah, kenapa demikian? Ya sebaiknya seperti negara-negara lain di dunia, tentu fokus dan konsentrasi kita itu adalah penanganan terhadap COVID-19. Karena pertama tidak ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan pengobatannya tentu juga masih 50-50, apakah bisa sembuh atau tidak sembuh. Tetapi pada sisi lain kan pandemiknya meningkat terus gitu. Nah, oleh karenanya sangatlah tidak tepat, misalkan di awal-awal ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kemudian ada rancangan undang-undang minerba, mineral dan batu bara. Kemudian ada rancangan undang-undang yang menjadi usul inisiatif pemerintah, yaitu rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini kan menjadi aneh gitu ya, dikala masyarakat harus diam di rumah, kemudian DPR pun hanya 20% diperbolehkan turut dalam rapat fisik, dan tentu tidak efektifnya kita juga untuk melakukan pembahasan. Tetapi pada sisi lain bahwa rancangan undang-undang ini seolah-olah dikebut gitu. Nah, oleh karenanya reaksi rakyat, reaksi masyarakat atau entitas atau organisasi-organisasi tertentu di dalam menyikapi terhadap rancangan undang-undang ini menurut saya semestinya disikapi bijak oleh negara, oleh pemerintah. Nah, oleh karenanya ya kami pada waktu itu menyatakan ketidaksetujuannya. Karena pada waktu itu belum ada urgensinya, gitu ya, belum ada urgensinya. Kan membahas undang-undang itu kan sebaiknya kita dalam posisi yang sudah aman dari COVID, kemudian ekonominya baru kita treatment supaya lebih maju. Yang penting kan nahan dulu sekarang, supaya tidak jatuh lebih dalam, gitu. Nah, sikap kami pada waktu itu ya sudah menolak. Nah, sehingga pada waktu masuk pembahasan HIP di drop, gitu ya, HIP di drop. Meskipun kemudian pemerintah mengajukan dengan nama lain, sampai sekarang juga tidak kita bahas. Tetapi minerba pada saat yang sama disetujui gitu dalam paripurna, dan Demokrat juga menyatakan menolak terhadap undang-undang minerba itu gitu. Nah, kemudian pembahasan berlanjut terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja. Yang ini pun tidak mengenal waktu gitu. Sehingga kami berpendapat tahap kedua, setelah kemudian melihat tidak ada urgensinya, maka kok sepertinya tidak sesuai dengan prosedur gitu. Sehingga tidak memenuhi prosedur lazimnya pembahasan undang-undang. Di waktu reses dibahas, kemudian pada waktu menjelang lebaran 4 hari, padahal dalam reses dibahas gitu. Ini ada apa gitu loh. Nah, oleh karenanya kami melihat prosedur yang begitu tidak memenuhi tata peraturan, meski memang mereka beralasan membahas itu sudah persetujuan pimpinan DPR, tetapi kan menjadi tidak lazim gitu. Di saat masyarakat harus work from home, harus jaga jarak, harus diam di rumah, kemudian bahkan kita melalui fase PSBB yang ketat di DKI Jakarta dan beberapa daerah, kemudian kita masuk pada PSBB transisi. Tapi percepatan pembahasan ini dengan substansi yang masih kontroversial, ini kan terjadi terus. Nah, akhirnya kami di Badan Legislasi, khususnya di Panja Ciptaker, Panja HIP, dan Minerba, kami mundur gitu ya. Kami tidak turut pembahasan di Panja, namun banyak desakan masyarakat kita supaya juga berjuang untuk bisa memberikan warna dan memperjuangkan aspirasi rakyat, maka di Undang-Undang Cipta Kerja kami juga masuk kembali pada Panja. Tetapi kan usul-usul kita sudah
tidak bisa diterima, tidak bisa diakomodir. Ya meskipun banyak pihak yang menitipkan kepada kami perjuangkan, ya pada akhirnya kami menolak pada pengambilan keputusan tingkat 2 di paripurna. Yang sebelumnya juga kami menyatakan di dalam pandangan mini fraksi pada pengambilan tingkat 1 di Badan Legislasi. Bahkan saya sebagai anggota Badan Legislasi juga tidak menerima surat secara langsung pada waktu pengambilan keputusan tingkat 1. Sehingga wajarlah kalau kemudian kami juga berpendapat lain bahwa selain tidak ada urgensinya, kemudian cacat prosedur karena banyak prosedur yang dipaksakan, yang semestinya bahwa undang-undang itu ya harus mendapatkan dukungan penuh baik oleh DPR maupun oleh rakyat, karena ini akan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Namanya undang-undang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, secara substansi, ya karena banyak aspirasi yang kemudian tidak terakomodir, termasuk perjuangan kami di DPR, ya tentunya substansinya tidak memenuhi terhadap asas kepentingan umum. Nah, sehingga menurut saya dengan ketiga aspek itu juga sangatlah wajar kalau kemudian Demokrat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat paripurna dan juga bagaimana sebelumnya, apakah sudah ada koordinasi juga dengan Mas Ahaye bahwa memang kita akan tetap menolak dan akan walk out? Ya intinya kan ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Artinya bahwa pimpinan DPR sebagai speaker, ya, bukan sebagai ketua, bukan sebagai pimpinan sebetulnya, sebagai speaker gitu. Semestinya kan akomodatif gitu ya. Tapi kan beberapa pandangan kami gitu ya di paripurna, ya ada yang dimatikan mic, kemudian pandangannya diabaikan, bahkan meminta waktu 1 menit pun kemudian tidak diberikan waktu untuk berpendapat. Saya kira ini adalah reaksi atas situasi, dan memang ketum dari awal, baik ketum maupun ketua fraksi juga memberikan arahan jika hal-hal substansi yang menjadi persoalan di masyarakat, yang masih menjadi harapan rakyat, kemudian tidak diakomodir, ya pasti kami menolak. Cara menolak kan dengan berbagai hal. Kalau dengan cara bicara kemudian tidak bisa, ya walk out adalah jalan terakhir. Karena kalau kami di situ kan sama juga dengan menyetujui rancangan undang-undang itu untuk diundang-undangkan. Saya kira ini sebuah sikap yang tegas gitu ya dari Partai Demokrat, selama bahwa DPR mengambil keputusan dengan tidak mempertimbangkan suara rakyat, ya kami akan menolak gitu. Kecuali kalau DPR tetap sebagai institusi yang didelegasikan, yang membawa amanah rakyat, tentu mengakomodir segala harapan rakyat, ya kami akan bersama-sama untuk bisa menyetujui. Tapi selama bahwa banyak penolakan, usulan kami kan sebetulnya minta ditunda saja dulu, didalami kembali, didengarkan masyarakat yang memberikan pandangan itu. Andaikan itu disetujui, kemudian kita tidak terburu-buru untuk masuk pada pengambilan keputusan, apalagi kan itu pengambilan keputusan dipercepat. Kami kan sudah mendapat edarannya bahwa paripurna terakhir itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 September dan kemudian dimajukan menjadi tanggal 5 September. Ini menurut saya juga dengan sangat cepat proses itu, karena hari Senin masuk tanggal 5, kemudian ada undangan rapat pimpinan fraksi pengganti Bamus, kemudian 1 jam kemudian diputuskan paripurna gitu. Memang memungkinkan untuk quorum karena 20% masuk, selebihnya via virtual, itu memungkinkan untuk bisa quorum. Tetapi kan esensinya kita nggak dapat, bahwa pengambilan keputusan itu semestinya dengan berbagai, mempertimbangkan dengan berbagai persoalan masyarakat. Terutama PKS dan juga Demokrat, dan terutama mengapresiasi walkoutnya Demokrat. Kalau bagi Partai Demokrat sendiri, apakah itu menjadi nilai plus atau seperti apa sih Kang? Gini ya, kami tidak ingin kemudian mengganggu terhadap ketulusan, kemuliaan masyarakat yang melakukan pergerakan aksi di jalanan untuk suaranya didengar oleh baik DPR maupun pemerintah. Tentu dua sisi yang berbeda. Sekali lagi bahwa
menuju kepada Demokrat bagaimana terkonsolidasi dengan baik, ya tentu tugas saya sebagai Kepala BPOKK juga melakukan restrukturisasi pada semua tingkatan. Ada Musda, ada Muscab, kemudian Musancap sudah tidak ada, tetapi tetap nanti akan diputuskan di DPC, dan kemudian kami membuat struktur sampai kepada tingkat ranting. Itu faktor utama. Faktor kedua tadi, bahwa Ketua Umum memberikan instruksi kita harus responsif gitu ya, terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Kita harus melakukan reaksi cepat terhadap persoalan-persoalan rakyat, memberikan jawaban, memberikan solusi. Bukan kemudian kita mempolitisasi sebuah pergerakan yang sebetulnya itu didasari oleh ketulusan, kesucian pergerakan yang ingin menolak Omnibus Law. Jadi menurut saya kami tidak ingin berbicara terhadap situasi antara bagaimana partai dengan situasi pergerakan. Karena apa? Kami ingin menjaga justru kemuliaan, kesucian pergerakan rakyat ini, ya kita jangan dipolitisasi. Kalau mau bantu ya kita bantu gitu. Karena apa? Ini pergerakan murni masyarakat, dan lazimnya gitu ya, sebaiknya ya seluruh partai-partai semestinya mendengarkan gitu loh. Seluruh partai mendengarkan, bahkan seluruh partai-partai semestinya memperjuangkan gitu. Ya kalau kemudian realitasnya sekarang yang menyuarakan adalah partai kami dan partai teman kami, tentu ya ini adalah realitas situasi politik negara saat ini gitu ya. Jadi kalau Demokrat berjuang, ya ini murni juga atas ketulusan kami untuk membantu masyarakat.